Salam Stipan, Stipan baru, Stipan maju. Para pemirsa di seluruh Indonesia, para kader NKRI, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam saluran Stipan Channel. Kali ini kita akan berdiskusi dengan salah seorang putra Papua. Kita akan langsung bertemu dengan Yudas Alep Itley. Yudas, apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik dan selalu diberkati. Oke, Yudas, kalau boleh cerita dulu awal datang ke Jakarta masuk tahun berapa, Yudas? Saya masuk ke kampus Stipan ini sejak tahun 2016. 2016 ya. Iya. Kalau kita lihat biasanya nih di Papua itu mungkin banyak yang setelah lulus SMA tidak melanjutkan lagi ya. Tapi Yudas ingin berkeinginan untuk melanjutkan lagi, apalagi jauh di Jakarta. Sebenarnya motivasi utamanya untuk melanjutkan pendidikan tinggi seperti apa? Ya, sebenarnya untuk teman-teman saya yang setelah lulus SMA, itu mayoritas sebenarnya kuliah, tapi kuliah di Papua. Cuman ya mungkin ada beberapa yang masalah finansial, ada yang tidak melanjutkan. Dan untuk saya secara pribadi, saya sejak kecil itu memiliki keinginan besar untuk bagaimana kuliah itu saya harus keluar dari tanah Papua. Oke. Nah, saya meyakini bahwa ketika saya keluar dari tanah Papua dan merantau keluar, misalnya ke daerah Jawa, saya akan mendapatkan ilmu yang sangat luas yang belum saya terima di Papua. Sehingga ketika saya memperoleh ilmu di luar, ya semoga saya bisa mengimplementasikan di Papua, tapi bukan sekarang. Dan saya yakin suatu saat nanti saya akan berbakti untuk tanah Papua. Jadi memang mindsetnya dari awal pengen keluar dari Papua untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas ya. Iya. Oke. Begitu Yudas masuk dari Papua nih, masuk ke Jakarta, apa yang dilihat di Jakarta itu seperti apa? Mungkin seluruh Indonesia tahu bahwa Jakarta itu ya salah satu kota yang benar-benar sudah maju dari seluruh daerah. Dan ketika saya datang, saya benar-benar heran dengan gedung yang sangat tinggi. Dan itu tahun 2016 itu pertama kalinya saya melihat gedung yang, ada beberapa tahun yang lalu saya sempat ikut kejuaraan di Jakarta. Cuman ketika saya melihat Jakarta ya saya sangat heran, soalnya gedung yang tinggi, semuanya sudah maju gitu. Dibanding dengan Papua mungkin masih agak berbeda jauh ya. Berbeda. Di Papua masih alami, masih ya perlu dibangun lagi. Iya. Oke, Yudas setelah masuk ke Stipan kuliah selama 4 tahun ya, kira-kira 4 tahun. Puji Tuhan, 4 tahun. 4 tahun ya. Ilmu yang didapat yang merasa Yudas ini mendapatkan pengetahuan wawasan yang luas, bidang apa kira-kira? Sebenarnya saya sangat bersyukur bisa masuk di kampus Stipan. Waktu SMA, jiwa kepemimpinan saya itu sama sekali tidak berani saya keluarkan. Saya selalu pendam dalam hati. Untuk pimpin di depan teman-teman, itu saya grogi. Tapi saya bersyukur ketika saya masuk di kampus Stipan, saya dilatih bagaimana supaya bisa tampil di depan orang dan memiliki keberanian itu. Dan dulu itu saya sangat pemalu, tapi sekarang puji Tuhan bisa saya kendalikan semua itu. Begitu. Paling tidak nggak malu-maluin. Dan di kampus Stipan sistem pengajarannya bagus, ada 3 dasar yang dilaksanakan, yaitu pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Nah, kalau pengajaran itu seperti biasa, seluruh kampus mungkin menjalani itu. Misalnya kegiatan belajar mengajar setiap hari. Yang membedakan itu ada pengasuhan. Jadi kami diasuh oleh pengasuh. Misalnya sifat kami ada yang kurang sesuai, nah diperbaiki. Jadi ada karakter orang tua asuh gitu ya? Ada diasuh gitu. Sehingga kami karakter kami benar-benar dibentuk. Kemudian yang ketiga itu ada pelatihan. Nah, beberapa pelatihan yang membuat kita ketika selesai dari kampus ada basic yang bisa kita bawa gitu.
Kalau nggak salah dalam sistem Jarlatsuh ya, pengajaran pelatihan dan pengasuhan itu awalnya didahului dengan semacam kayak diklat gitu ya, diklat mendasar gitu ya. Bisa diceritakan pakai itu yang membuat jadi kepede gitu dari jiwa kepemimpinannya gitu. Jadi itu Diksarmendis. Iya. Bisa diceritakan nggak apa itu Diksarmendis itu? Diksarmendis itu pendidikan dasar mental dan disiplin. Dan itu benar-benar ditanamkan nilai nasionalisme, kedisiplinan, mental kita tuh semua dibentuk. Jadi mengajarkan kebersamaan, loyalitas, semua itu benar-benar dipupuk dari sejak awal itu. Berapa lama itu di Diksarmendis itu? Itu kurang lebih 2 minggu. 2 minggu ya. Cukuplah untuk membangkitkan jiwa dari yang sebelumnya malu-malu jadi saya pede ini gitu. Nah, itu ditambah lagi pada saat kehidupan berasrama di kampus. Waktu itu kami di Subang. Nah, itu kehidupan berasrama. Sehingga kami dilatih untuk memiliki jiwa kepemimpinan itu. Nah, gitu. Yudas, di Stipan kan saya lihat memang berasal dari banyak etnis ya. Ada yang paling banyak memang Papua ya, tapi ada daerah lain. Nah, bagaimana sistem sosialisasi Yudas dengan teman-teman yang dari etnis lain? Apakah ada kendala atau seperti apa? Ya, Papua, kampus Stipan ini sangat luar biasa, memiliki mahasiswa dari Sabang sampai Merauke, walaupun mayoritas dari Papua. Nah, mungkin untuk beradaptasi dengan mereka ya, saya harus bisa menyesuaikan diri. Jadi kebiasaan-kebiasaan saya yang mungkin buruk ataupun yang tidak sesuai dengan kebiasaan mereka ya saya tinggalkan. Jadi menyesuaikan, kira-kira mereka sukanya apa, ya saya menyesuaikan. Gitu. Tapi dari mahasiswa lain tidak ada kendala untuk berhubungan dengan puji Tuhan sampai saat ini masih aman. Masih aman ya? Dan saya masih bisa menyesuaikan ke mereka dengan pembawaan mau mendengar, terus tidak sombong, tetap rendah hati gitu. Akhirnya mereka mau terima. Ketimbang orang yang sombong, ya paling sebentar doang habis itu ditendang. Tapi memang dalam proses sosialisasi dengan sesama mahasiswa yang dari luar daerah memang sebenarnya itu membentuk kita untuk jadi memupuk rasa Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi kita memang berbeda tapi harus dalam bersikap, dalam bersosialisasi harus sama-sama memahami gitu ya. Betul. Sebenarnya ini tidak asing buat saya. Karena di Papua itu sebenarnya miniatur Indonesia sudah ada di sana. Oke. Karena di Papua itu di sekolah kami di Papua aja itu udah ada suku Jawa, Sunda, Medan, Sulawesi, semuanya sudah di sana. Orang Bali pun ada. Jadi ketika datang ke sini pun ya kita mengerti bahasa mereka. Bedanya kalau orang dari Indonesia Barat ke Indonesia Timur, ketika mendengar logat atau kebiasaan orang Papua, mereka harus menyesuaikan. Beda halnya dengan orang Papua yang datang ke Jakarta. Mereka udah paham, oh ini maksudnya seperti gini gitu. Karena mungkin intonasinya agak cepat gitu, ya mungkin harus dia harus beradaptasi ya. Yudas setelah lulus di Stipan sempat pulang ke Papua? Puji Tuhan kemarin sempat pulang dan sudah bertemu sama orang tua, sama keluarga semuanya. Setelah Yudas pulang ke Papua, bagaimana melihat Jakarta seperti ini, terus pulang lagi ke Papua? Menurut pandangan Yudas, apa sih yang kurang? Kalau saya melihat, ini pendapat saya sendiri ya, khusus buat masyarakat dari Papua, masyarakat saya itu masih bergantung ke pemerintah. Beda halnya dengan masyarakat atau pemuda dari Jawa sini. Nah, pemuda di sini ataupun generasi-generasi milenial yang di sini, mereka itu kreatif, inovatif dan juga mau bersaing, menciptakan hal-hal yang baru. Itu yang beda. Kami di sana itu bergantungnya ke pemerintah. Aduh, kami pengen kerja di pemerintah. Pemerintah ini kenapa tidak layani kita gitu? Padahal harusnya kita kreatif loh, buat sesuatu yang baru. Kalau bisa ya buka lapangan pekerjaan. Walaupun saya belum bisa buka lapangan pekerjaan, tapi sekarang saya lagi proses belajar. Bagaimana sih supaya bisa buat sesuatu yang lebih kreatif, selain berharap ke pemerintah gitu.
Jadi memang harus ada inisiatif dari ya. masyarakatnya untuk Dari masyarakat. maju ya, untuk maju. Harus ya. maju. Tapi dari sisi pemerintah sendiri dalam melayani keinginan masyarakat seperti itu, apakah sudah terlayani dengan baik atau mungkin masih seperti apa? Apa namanya, aparatur negaranya seperti apa? Ya, kalau menurut saya ada beberapa pemerintah yang bisa bekerja dengan tulus ikhlas, mau melayani dengan baik. Cuman ada beberapa juga yang masih egois, yang masih mementingkan diri sendiri. Ya, nyatanya kalau misalnya mereka mau ikhlas dan hatinya benar-benar untuk masyarakat, pastinya seluruh masyarakat Papua itu pasti sejahtera. Tapi sampai sekarang kan masih bahkan Papua dan Papua Barat itu provinsi termiskin di Indonesia. Oh gitu ya. Jadi saat ini mungkin pemerintah masih bekerja keras untuk mengejar itu ya di ini ya. Saya berharap mereka kerja dengan hati sehingga Papua bisa maju. Tapi kalau bekerja karena ada unsur yang lainnya, ya saya yakin Papua begitu-begitu saja. Apalagi kan Papua ada otonomi khusus. Iya, otonomi khusus. Saya dengar dari beberapa teman di Stipan bahwa banyak para abdi negara itu yang tidak betah di daerah-daerah terluar, daerah-daerah distrik-distrik terkecil gitu. Bahkan teman-teman dari Stipan yang paling berada di depan, memang seperti itu kondisinya. Seperti begitu. Bahkan para guru, tenaga medis. Ya saya juga bingung mau salahkan siapa, karena waktu itu saya juga sempat pergi ke daerah yang benar-benar pelosok. Saya merasakan itu, misalnya SMA-nya aja, para guru itu datang itu mengajar sebentar, habis itu kembali, mereka ke kota. Akhirnya para siswa ini nggak diajar. Begitupun tenaga kesehatan. Iya. Begitupun para birokrasi seperti orang yang kerja di kecamatan. Itu tidak betah tinggal di kantor, soalnya pelosok. Iya, kondisi yang mungkin jauh dari sinyal, mungkin jauh dari hiburan, mungkin itu salah satunya. Betul. Tapi ada beberapa yang ada panggilan yang mereka melayani dengan baik. Cuman ya itu, dari 10 ya mungkin satu banding 10 ya. Ya, jadi mungkin itu yang harus menjadi perhatian pemerintah juga ya, pemerintah pusat. Betul. Bagaimana secara psikologis membantu para abdi negara ini yang berada di luar daerah untuk betah di sana, untuk melayani masyarakat di sana ya. Betul. Oke. Kalau kita melihat di Papua sendiri, sebenarnya sumber daya manusianya ada lah ya, sumber daya alamnya juga banyak ya. Kira-kira apa yang perlu digali lagi, apalagi yang harus minta perhatian dari pemerintah pusat? Ini loh yang kita punya, kita harus minta ini. Kira-kira apa yang harus menjadi prioritas pemerintah pusat dalam membangun Papua? Apa ya kalau prioritas pemerintah? Infrastruktur mungkin? Kalau infrastruktur bisa jadi salah satunya. Jadi bingung sih. Sumber daya manusia ya, mungkin lebih harus ditingkatkan lagi ya. Sebenarnya kalau sumber daya manusia saya lihat itu banyak sekali, bahkan teman-teman saya itu yang menganggur. Oh gitu? Iya. Ya karena itu masih berharap ke pemerintah. Oke, jadi memang belum ada inisiatif untuk maju, untuk menciptakan lapangan kerja, untuk sama-sama bergerak ke depan gitu ya. Paling tidak itu ada satu kebijakan dari pemerintah pusat. Kalau memang begitu ya memperhatikan supaya tidak ada kecemburuan sosial sih. Memang secara itu banyak orang-orang Papua yang tingkat pendidikannya masih ini. Ya paling tidak itu dari pemerintah pusat itu ya bisa merangkul inilah orang-orang itu. Memang pendidikan lah ya, pendidikan yang paling utama ya. Bagaimana meningkatkan. Walaupun tidak semua orang Papua itu tingkat pendidikannya di bawah. Iya, iya. Ada juga orang Papua yang pintar. Iya. Cuman ya perbandingannya sedikit. Iya, dari pelosok-pelosok mungkin memang harus diperhatikan ya, dari sisi pendidikannya. Tapi kalau dari sisi infrastruktur, seperti kita tahu pemerintah Pak Jokowi sangat giat sekali dalam membangun infrastruktur di Papua. Menurut Yudas seperti apa? Kalau infrastruktur, sebenarnya itu bicara soal Papua itu rumit. Karena di sana itu secara geografis itu beda dengan Pulau Jawa. Iya, yang lebih banyak datar gitu ya. Di sana kan mungkin. Di sana itu selain hutannya masih alami, gunung-gunung. Konturnya ini ya. Iya, itu yang menjadi
tantangan berat sih. Jadi ya bangun Papua itu benar-benar harus dengan apa ya, strategi atau pokoknya ya jangan sembarangan. Soalnya kalau salah-salah takutnya kedepannya itu jadi bencana. Kalau kita lihat pembangunan selain Papua nih Yudas, ada daerah-daerah timur lainnya seperti Maluku, seperti daerah-daerah yang lain. Menurut Yudas, pembangunannya apakah sudah setara dengan Papua, atau mungkin Papua lebih tinggi karena ada otonomi khusus tadi? Harusnya begitu, harusnya Papua yang lebih tinggi. Ya, selain karena luas wilayahnya yang sangat luas. Saya belum terlalu memperhatikan secara baik daerah Maluku, tapi kalau saya lihat, ya paling tidak Maluku walaupun tidak diberikan otonomi khusus, mereka maju juga. Maju juga ya. Harusnya Papua kan lebih bagus dari Maluku, atau lebih bagus dari NTT. Iya. Atau lebih bagus dari Sulawesi yang tidak mendapatkan otonomi khusus. Iya. Apalagi Papua dengan otonomi khusus, dengan sumber daya alam yang sangat luar biasa. Itu memang perlu digali lagi lebih tinggi, lebih dalam lagi oleh pemerintah pusat ya. Harapan Yudas nih terhadap Papua ke depan sebagai seorang alumni Stipan yang lama di Jakarta, bagaimana membangun harapan ke depan untuk Papua? Kalau bicara soal harapan saya itu sangat banyak sekali. Tapi paling tidak itu, saya berharap ini pengelola, khususnya pemerintah yang di Papua, tolong supaya kerja dengan ikhlas, kerja dengan hati, yang mau melayani masyarakat dengan baik. Saya yakin kalau misalnya pemerintah bekerja dengan baik, pengelolaannya baik, saya yakin masyarakat Papua sejahtera. Oke. Ada yang lain harapan? Harapan saya, tolong lihat mahasiswa Papua yang sudah lulus atau wisuda. Banyak sekali yang menganggur. Mereka merasa harus dilibatkan. Ya, mereka adalah kader-kader penerus yang bisa membangun Papua. Jadi tolong perhatikan pemuda-pemuda yang baru wisuda lah, atau yang sudah lulus, yang punya ijazah sesuai dengan kompetensi masing-masing. Tolong perhatikan mereka itu aja. Menarik, mudah-mudahan ini didengar oleh pemerintah daerah di sana, mungkin pemerintah pusat, mungkin instansi-instansi terkait ya. Jadi bisa melibatkan para pemuda untuk membangun Papua. Pemirsa, tadi telah kita ikuti diskusi dengan Yudas tentang bagaimana dia melihat Papua, bagaimana dia melihat keindonesiaan. Kita akan masih ada satu tema lagi dengan Yudas. Kita ingin tahu aktivitas Yudas seperti apa, karena bocoran dikit, dia adalah salah satu aktor layar lebar. Oke, kita akan ngobrol lagi dengan dia, apa aktivitasnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Salam Stipan.